Ya, salam guru penggerak. Di sini saya mempersembahkan tugas guru penggerak tentang koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 oleh Ki Hajar Dewantara. Namun sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Hieronymus Taran Eko, SPD, GR, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Belu SDI Presta Karawang. Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih, selamat menyaksikan. Yang pertama, tentunya kita bertanya, siapa itu Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1989 dengan nama Raden Mas Swewardi Sweria Ningrat. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat berusia 40 tahun, Raden Mas Swewardi Sweria Ningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi menggunakan gelar bangsawan di depan namanya. Beliau adalah pahlawan nasional khususnya di bidang pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi Indonesia yang kala itu dijajah oleh bangsa Belanda, bangsa kolonial. Bapak Ki Hajar Dewantara dikenal dengan buah-buah pikiran mengenai konsep dan praktik pendidikan yang luar biasa. Slogan-slogannya yang dibangun haruslah menjadi pedoman atau panduan bagi pamong atau guru dalam memposisikan dirinya sebagai pendidik atau pembelajar. Bapak Ibu sekalian, apakah Anda seorang guru? Jika ya, maka video ini sangat penting. Oleh karena itu, janganlah di-skip ya. Mari kita melihat yang pertama, koneksi antara materi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada dua istilah penting untuk kita memahami arti dan tujuan dalam pendidikan, yaitu pertama pendidikan dan yang kedua pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu onderwijs, yang artinya bagian dari pendidikan, merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu opvoeding, artinya memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kata kunci yang tidak kalah penting bahwa pendidikan itu hanyalah tuntunan hidup. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, sehingga mereka hidup dan bertumbuh harus menurut kodrat sendiri. Sebagai pendidik atau guru, kita hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat itu. Kita hanya memperbaiki lakunya saja, bukan dasarnya, dasar hidup dan tumbuh itu.
Yang berikut, bagaimana koneksi pemikiran dan kesimpulan Ki Hajar Dewantara dalam konsep pendidikan. Ya, ini yang berikut adalah ilustrasi gambar koneksi antara materi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Menuntun artinya sebagai seorang guru harus menjadi penuntun segala kodrat anak yang masih samar dengan menebalkan garis lakunya. Yang kedua adalah dalam menuntun harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman daripada siswa. Kodrat alam dimaksud adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang alamiah, sedangkan kodrat alam dimaksud adalah kekuatan atau potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai kondisi sosial maupun budaya masyarakat. Yang ketiga adalah trikon. Trikon ini berkaitan dengan kepribadian pendidik. Yang pertama bahwa ing ngarso suntulodo, yang kedua ing madya mangunkarsa, dan yang ketiga tutwuri handayani. Pemikiran yang berikut adalah yang keempat adalah budi pekerti, berkaitan dengan cipta rasa karsa yang sifatnya saling menolong, rendah hati, dan kerjasama. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan sebuah sarana untuk mencapai keselamatan keluarga dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setelah memahami pikiran filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dan setelah melakukan koneksi antara materi, refleksi, pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas adalah mereka itu niscaya benih unggul yang siap untuk ditanam. Mereka menunjukkan diri apa adanya. Ada semangat untuk mau berkembang, bertumbuh, ada senyum, ada kemauan, serta tindakan berkolaborasi dengan guru dan juga sesama temannya. Itulah yang saya percaya, bahwa setiap orang, setiap anak memiliki kodrat yang sudah melekat dalam diri, yang siap bertumbuh dan berkembang. Hanya saja sebagai guru, bagaimana kita menuntun, sejauh mana kita berhamba pada anak. Menyadari bahwa sebelum mempelajari materi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tentunya ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, di antaranya adanya pembiaran, guru tampil sebagai raja yang identik dengan perintah-perintah. Guru terkesan ditakuti. Guru lebih sibuk mengurus berbagai administrasi lain daripada memberi tuntunan kepada anak. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, guru harusnya menjadi penuntun yang sifatnya hanya menuntun lakunya, bukan dasarnya tumbuh dan hidup kodrat. Dalam hal menuntun, tentunya harus memahami
dan berpijak pada konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni ingar sosung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madia mangun karsa, di tengah harus membangun semangat, tuturi handayani, di belakang harusnya memberi dorongan. Yang kedua, bahwa mestinya guru yang berhamba pada anak, bukan anak yang berhamba pada guru. Artinya bahwa bawa hati untuk anak-anak. Mereka butuh ruang dan waktu untuk diperhatikan. Minat mereka dan juga kebutuhan mereka benar-benar menjadi perhatian seorang guru. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, hal yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menuntun anak-anak dengan hati, memperhatikan kodrat mereka, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan yang berikut adalah menerapkan ingar sosung tulodo, di depan harus menjadi teladan, ing madia mangun karsa, di tengah harus membangun, memberi semangat, dan tuturi handayani, di belakang harus memberikan dorongan. Nah, sebelum mengakhiri ulasan-ulasan tersebut, ada kata motivasi, Bapak dan Ibu guru hebat. Untuk memajukan pendidikan yang memerdekakan, maka mari kita menuntun segala kodrat anak dengan menebalkan garis lakunya yang masih samar-samar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di lain waktu.